Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada, terutama siswa-siswi yang ada di Kabupaten Tanah Laut, dan kita hadir di ruang dengan Anda dengan sajian informasi dan pendidikan tentunya di program kita yaitu Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang edisi hari ini Kamis 11 Februari 2021. Dan untuk materi hari ini yaitu naratif teks ya Bu ya. Oke, untuk kelas 9 dan hari ini juga materinya bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Mata pelajarnya bahasa Inggris. Dan di sini sudah hadir ibu-ibu guru yang nantinya sudah siap nih belajar bersama kalian di Radio Tuntung Pandang tentunya. Oke, untuk kalian-kalian semua siswa-siswi yang mau mendengarkan Radio Tuntung Pandang FM, kalian bisa juga mendengarkan Radio Tuntung Pandang FM di websitenya di tpfm.tanolkap.co.id, dan juga kami di sini live Instagram ya @radiotuntungpandang. Oke. Di sini sudah ada Ibu Hajah Ani Anggraini SPD dan Ibu Hajah Mutia Rahma SPD dan Ibu Murdiati SPD. Oke. Yang mungkin yang jadi pembawa acara Ibu siapa nih namanya? Ibu Murdiati. Oke, Ibu Murdiati. Oke, silakan Ibu Murdiati, awal pelajaran hari ini silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning everyone. How are you this morning? Hopefully all of you all are in happy and healthy condition. Apa kabar sahabat pelajar dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua bahagia dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali bersama Radio Tuntung Pandang di 102,3 FM dalam acara Badatang, belajar bahasa Inggris bersama Radio Tuntung Pandang. Baiklah, pemateri kita hari ini adalah Ibu Hajah Ani Anggraini SPD dari UPTD SMP Negeri 1 Pelaihari, dan Ibu Hajah Mutia Rahmah SPD dari UPTD SMP Negeri 2 Pelaihari, dan saya Ibu Murdiati SPD selaku host dari UPTD SMP Negeri 3 Pelaihari. Nah, narasumber kita hari ini Ibu Ani Anggraini dan Ibu Mutia Rahmah aktif mengajar bahasa Inggris kelas 9, dan sebelum masa pandemi mereka juga aktif membimbing para siswanya dalam kegiatan ekskul English Storytelling, di mana pernah berhasil membawa para siswanya menjadi juara di beberapa kejuaraan, baik storytelling contest, English speech, dan English quiz di tingkat kabupaten maupun provinsi. Serta di bawah bimbingan Ibu Hajah Ani Anggraini, siswanya mewakili Provinsi Kalimantan Selatan dalam lomba storytelling sampai ke tingkat nasional. Adapun prestasi yang pernah diraih oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Pelaihari di bidang bahasa Inggris antara lain, jadi selama kurun waktu dari 2011 sampai 2018 pernah menjuarai beberapa kontes storytelling maupun speech contest. Salah satunya adalah juara 1 storytelling contest tingkat provinsi tahun 2011 dan mewakili ke tingkat nasional di Makassar. Kemudian ada juara 1 storytelling tingkat kabupaten tahun 2013. Kemudian ada juara 1 storytelling tingkat provinsi kegiatan English Camp di Mandestana, Barito Kuala tahun 2014. Kemudian ada juara 1 storytelling tingkat provinsi tahun 2018 dalam rangka Hutman IC. Itu hanya sebagiannya, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Pelaihari. Kemudian prestasi yang pernah diraih siswa-siswi SMP Negeri 2 Pelaihari adalah sama dengan SMP Negeri 1 Pelaihari dalam kurun waktu selama dari 2007 sampai 2017 mereka setiap tahunnya meraih juara dalam setiap lomba storytelling contest maupun speech contest. Salah satunya adalah juara 1 storytelling contest tingkat kabupaten pada tahun 2008, juara 1 storytelling contest tingkat kabupaten tahun 2009. Kemudian ada juara 1 storytelling contest tingkat kabupaten tahun 2015. Oke, luar biasa ya prestasi dua sekolah ini, dan pastinya ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Saya yakin materi hari ini sangat menarik untuk disimak. Oke, student, kami bertiga akan menemani sahabat pelajar sekalian untuk belajar bahasa Inggris khususnya kelas 9 dari jam 11 sampai jam 12 siang. Stay tune. Dan kepada Ibu Hajah Ani Anggraini dan Ibu Hajah Mutia Rahmah, saya persilahkan. Ibu Haji Ani dulu ya. Iya.
Okay. Thank you for opening this session, Bu Murdiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my awesome students, para siswa yang hebat, especially all students of junior high school in Tanah Laut Regency. How are you this morning? I hope everybody is always in a good and healthy condition, terutama di masa pandemi. Semoga kita semua selalu bisa menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, kan? Tidak perlu keluar rumah kalau tidak ada hal yang sangat penting sekali, terutama bagi para siswa, karena di masa pandemi ini seluruh siswa di Tanah Laut bisa mengakses belajar dari rumah. Salah satunya kegiatan kita sekarang yaitu Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Okay, first of all, I would like to say thanks for the opportunity given to me to participate in this program. Senang sekali karena hari ini I am accompanied by two great teachers from SMP Negeri 2 Pelaihari dan from SMP Negeri 3 Pelaihari, Bu Mutia Rahmah and Ibu Murdiati. As Bu Murdiati said before, I teach the ninth grade students. That's why today I will present a material for siswa kelas 9. Okay, Bu Mutia Rahmah, maybe you have something to say before we start our lesson today. Silahkan Ibu. Okay, I just wanna to say hello to our Hello. listener, and then for our student at home. Okay, good morning. And then sama dengan Bu Aja Ani ya, di masa pandemi ini artinya lebih baik kita berada di dalam rumah. Iya. Seandainya tidak ada hal penting yang mengharuskan kita untuk keluar rumah, karena semuanya sudah diakses bisa lewat jaringan internet juga. Yang namanya itu adalah PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Iya. Tetapi dengan Badatang ini pun terlepas dari masalah internet, Radio Tuntung Pandang sudah menyediakan fasilitas seperti ya program kita pada hari ini. By the way, Bu Haji Ani, what will we discuss today? Kira-kira mau belajar apa sih kita pada pagi ini? Okay. Before we start our lesson ya, Bu Mutia, Iya. I have a question for you. Oke. Tanya-tanya dulu ya. Boleh. Bu Mutia, do you like reading story, Bu? Of course, I like reading story. Iya, sama aja sih ya. Iya. Saya juga suka sekali membaca. Tapi di sini mungkin Bu Mutia bisa cerita sedikit. Maybe you have a nice experience yang berhubungan dengan story ketika masih anak-anak mungkin, atau pengalaman dengan anak putra-putri Bu Mutia sendiri. Cerita apa sih yang disukai, atau bagaimana sih kita dulu itu dapat ceritanya itu dari mana saja? Silahkan Bu Mutia. Oke, Bu Haji Hani, last time we didn't have any social media. Iya. So we knew the story just from any books, Yeah. any magazines, or television. Iya. Jadi zaman dulu tuh nggak ada sosial media. Iya. Kita hanya dapat dari buku tulis ya, atau Bacaan. buku bacaan, Iya. maksudnya majalah ataupun televisi. Yes, that's right. Oke. I like Cinderella, for example ya. Dulu tuh kita nonton Cinderella misalnya, kemudian membaca cerita itu Pinocchio, dan juga ada cerita dari daerah kita sendiri, Iya. Indonesia, seperti cerita Maling Kundang misalnya. Itu kita hanya baca, Bu. Ada juga kadang di siaran radio, ya, di betul. siaran radio juga ada kadang cerita-cerita legenda dan sebagainya. Mungkin Bu Wajani dan Bu Murdiati itu juga sempat ya. Nggak Iya. tahu deh, Bu Murdiati sempat nggak? Yang di radio Kayak apa? kita. Apa judulnya itu dulu? Kalau saya dulu orang tua yang sering menceritakan cerita-cerita imajinatif, Iya. kayak kura-kura dan monyet seperti itu. Iya. Ya sering orang tua, karena mungkin ya buku pun Susah. iya susah waktu zaman dulu. Iya. Oke. How about you, Bu Ani? Tell us your experience about story. Iya, oke, well, sama aja sih Bu. I like reading story very much, ya kan? When I was a child, my parents bought me many books, many story books, magazines. Kalau dulu zaman kita masih
anak-anak itu kan ada majalah gitu, majalah Iya, Bobo, betul. majalah Ananda, Iya, yang mungkin sampai sekarang langganan. pun mungkin masih Iya. ada itu. Iya, Ya kita berlangganan. langganan dulu 2 mingguan itu. Nah dari sana kita dapat cerita-cerita. Atau sometimes dulu itu I borrowed some books from my mom's school library. Nah jadi juga dari perpustakaan, karena banyak sekali buku-buku yang sangat bagus yang bisa saya pinjam dulu di perpustakaan sekolah milik ibu gitu, sekolah ibu saya maksudnya. Selain dari buku-buku seperti tadi kata Bu Mutia Rahmah, I like watching TV. Ya, Ya. television. Iya, kita TVN. cuma punya televisi, radio kan dulu, Iya. nggak ada seperti sekarang sosial media, gadget nggak ada kan. Iya, Nah, betul. yang paling ditunggu-tunggu itu adalah especially on Sundays, di hari Minggu. Ya. Itu sangat sekali ditunggu. Iya. I Mandi see. pagi-pagi, start langsung duduk di Iya. depan televisi. Dulu ada serial Si Unyil ya kan. Iya, that's right. Itulah yang sangat kita Nanti, tunggu, iya. dinanti-nantikan setiap hari Minggu. Nah, dalam cerita Si Unyil itu kadang-kadang ada ceritanya tentang dongeng-dongeng. Ada nenek sihir di sana, ada putri-putrian, ada kisah batu menangis dan lain-lain. Saya senang sekali dulu Bu Iya, betul. nonton Dan serial sangat Si Unyil menghibur itu. ya, Bu. Oke, so nah, can you guess what will we study today? Okay, let me Ya. guess. We will discuss about narrative text, right? Narrative text. Yes, How narrative about you, text. Bu Murdiati? Yes, narrative text. You're definitely right, Bu Mutia. Okay. Today we will discuss about narrative text. Nah, why I choose this material? Pertama, karena narrative text merupakan salah satu esai teks yang ada dalam kurikulum pembelajaran kelas 9. And then secondly, cerita kan merupakan salah satu bentuk sastra yang merupakan culture heritage di negara kita. Maksudnya di sini adalah kekayaan budaya. Nah, jadi cerita adalah merupakan salah satu kekayaan budaya. Kenapa kita sebut kekayaan budaya? Karena it contains local wisdom. Diperdekat. Ya. Nah, karena contain local wisdom, maksudnya di sini mengandung kearifan lokal. Maksudnya kita banyak belajar, bisa belajar banyak hal dari sebuah cerita. Dan kemudian banyak moral lesson atau pembelajaran moral yang disampaikan to the readers. Iya, Kemudian for example, contohnya tentang politeness, tentang sopan santun. Ada juga tentang loving each other. Bagaimana sih cara kita menunjukkan kasih sayang di antara sesama. Kemudian helping each other, bagaimana kita saling membantu di antara sesama. Itu banyak sekali di dalam cerita-cerita yang berjenis narrative text ini. Oke, jadi hal-hal itulah yang menurut saya, mungkin menurut kita semua ya, harus dipelajari, harus diamalkan, terutama untuk young generation sekarang ini. Iya tidak Bu Mutia? I do agree with you, Bu Haji Ani. We hope young generation now not only about Korean drama, anime, but also traditional stories yang pastinya sangat bagus. So, yang terkait dengan materi naratif teks kita ini apa saja sih Bu? Kira-kira ya? Oh iya. Okay, well, today we will discuss about the first, what is narrative text. Nah, jadi kita di sini hari ini akan mempelajari bersama-sama what is narrative text. Apa sih yang dimaksud dengan teks naratif itu? Definisinya bagaimana? Kemudian number 2, kinds of narrative text atau jenis-jenis teks naratif. And then number 3, the purpose of narrative text. Tujuan dari teks naratif. Untuk apa sih teks naratif itu dibuat? Gunanya untuk apa? Baik terutama bagi para pendengar atau para pembaca. And then number 4, kita akan berdiskusi tentang the generic structure atau struktur dari narrative text. Terdiri dari apa saja yang kita sebut dengan
teks naratif. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, and then this is number 5, itu adalah language feature, atau dalam bahasa Indonesianya adalah ciri kebahasaan dari naratif teks. Apa saja ciri-ciri dari teks naratif itu? Oke, my great students, di mana saja berada, listeners, supaya materinya lebih mudah dipahami, kalian bisa prepare, siapkan dulu buku paket bahasa Inggris for ninth grade untuk kelas 9. Think globally, act locally, ada on page 131, chapter 7. Di sana ada yang judulnya Sangkuriang, atau bisa juga kalau mencari sumber-sumber lain dari internet juga bisa ya Bu ya. Iya. Okay. Iya. Okay, wait Bu Ani. Oh, oke. Before we discuss the material, Ya. karena ini materinya sangat menarik sekali, yang berhubungan dengan cerita imajinatif tadi. Nah, para siswa dan siswi sahabat pelajar sekalian, sambil menyiapkan buku paket atau LKS dan buku catatan, we break for a moment. Let's listen a song entitled Story of My Life from One Direction. Don't go anywhere and stay tuned. Well, listener, we come back again to this program with Bu Mutia and Bu Ani. Are you ready to study? Nah, silakan Bu Mutia dan Bu Haji Ani untuk melanjutkan penyampaian materi kita hari ini. Oke, thank you Bu Murdiati. Oke, my happy students everywhere. Now kita bahas ya satu persatu tentang narrative text. Oke, what is narrative text? Apa itu narrative text? Oke, anak-anakku sekalian silahkan disimak dan dicatat ya. Oke, narrative text is a kind of imaginative story to entertain people or the readers. Jadi, ya saya ulang lagi. Narrative text is a kind of imaginative story to entertain people or the readers. Jadi, teks naratif itu adalah sebuah cerita imajinasi atau hayalan yang bertujuan untuk menghibur seseorang atau para pembacanya. Oke, Bu Haji Ani, secara umum apa saja sih jenis-jenis naratif teks itu? Tolong dijelaskan dong kepada para listener atau siswa-siswa kita. Iya. Oke, Bu Mutia, menyambung dari penjelasan Bu Mutia tadi, yang pertama tentang definisi dari naratif teks. Jadi yang berikutnya, siap-siap ya anak-anakku sekalian, silakan kalian boleh mencatat. Jadi jenis-jenis teks naratif yang sering kita jumpai dalam pelajaran kita itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama disebut dengan fairy tales atau dongeng. Jadi yang pertama adalah fairy tales atau dongeng. Nah, what is the example of fairy tales? Jadi the example of fairy tales misalnya seperti cerita Cinderella, Snow White, itu seperti cerita waktu kita masa-masa kecil kita ya kan Bu? Cinderella, Snow White, kemudian Peter Pan, Puss in Boots. Nah, cerita seperti itu kan hanya hayalan, imajinatif saja, nggak ada kan di dunia nyata seperti Cinderella itu. Nah, that's why we call it fairy tales atau dongeng. Kemudian bentuk yang kedua itu kita sebut dengan folk tales atau cerita rakyat. Jadi yang kedua adalah folk tales atau cerita rakyat. Apa saja Bu kira-kira contohnya kalau di Indonesia sendiri yang termasuk dengan folk tales ini? Seperti misalnya Sangkuriang, ya kan? Sangkuriang, Malin Kundang, atau from our province South Kalimantan itu kan kita juga punya satu cerita yang terkenal, yaitu yang berjudul Raden Panganten. Ya, from Hulu Sungai Tengah. Iya, from Hulu Sungai Tengah, atau Barabai ya Bu ya. Ya. Oke, next. Yang ketiga adalah fable atau cerita binatang. Anak-anak banyak nih yang suka dengan fable ini. Jadi all the stories about animals is called fable. Jadi semua cerita yang tokoh-tokohnya itu adalah binatang atau animals itu disebut dengan fable. Contohnya The Mouse, Deer and the Tiger, Rabbit and Bear. Anak-anak tuh suka sekali
kenapa binatang-binatang itu bisa berbicara. Kayaknya itu yang membuat mereka Iya, tertarik ya. betul. Iya. Kemudian yang terakhir setelah fable itu adalah legend atau legenda. Contohnya The Legend of Toba Lake atau legenda Danau Toba. Dan The Legend of Surabaya, legenda kota Surabaya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Legenda ini atau legend ini biasanya menceritakan tentang asal-usul terjadinya suatu tempat. Wow, ternyata Indonesia itu banyak sekali punya cerita-cerita, ya kan Bu? Legenda, Makanya iya, tadi betul. iya. Oke. Yes, right, Bu. Indonesia kan luas banget. Iya. Jadi terdiri dari ribuan pulau, pasti punya beragam cerita juga kan? Iya, betul. Oke, Bu Haji Ani. Now let's discuss about the purpose atau tujuan dari teks naratif ini apa ya. Iya. Nah, umumnya selalu ada pertanyaan ya sebelum kita menjawab apa itu tujuan. Karena itu biasanya muncul dalam soal ulangan atau evaluasi Iya, ataupun betul ujian yang menanyakan tentang purpose atau tujuan dari naratif teks ini. For example, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama yang menanyakan tujuan ya dalam sebuah teks naratif itu, why is the text written? Oke, pertanyaan yang kedua bisa the text is written for. Yang ketiga, what is the purpose of the text or the story? And then the fourth, what is the writer's intention? Jadi jenis-jenis pertanyaan seperti itu pasti menanyakan tentang tujuan ditulisnya teks naratif tersebut. Oke, nah perlu diingat pertanyaan itu berarti menanyakan tujuan. Teks naratif itu ditulis untuk apa? Jadi tujuannya itu adalah diantaranya ada 3 ini ya. Yang pertama, to amuse or entertain, yang artinya menghibur. Jadi sebuah teks naratif itu tujuannya adalah menghibur. Yang pertama menghibur dulu. And then the second, yang kedua, to teach us to have good character. Jadi biasanya mengajarkan kepada kita itu bagaimana karakter atau tokoh cerita dari berbagai sifat tertentu. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari tokoh-tokoh tersebut, misalnya yang baik atau yang buruk, bagaimana nanti pada akhir ceritanya bisa dilihat. Pasti yang baik itu yang beruntung ya Bu Haji Ani, Bu Murdiati. betul. Oke, dan yang ketiga adalah tujuan dari teks naratif ini to make us to learn something from the story, atau belajar sesuatu dari cerita tersebut. Ini sama ya seperti dengan nomor 2. Oke, biasanya itu dalam pertanyaan what is the moral value of the text. Berarti menanyakan tentang moral lesson ya kan Bu? Iya, atau what can you learn from the story. Iya. Oke, silahkan dilanjutkan Bu Haji Ani, what is Okay. Okay. Next is about the generic structure dari narrative text. Jadi struktur dari teks naratif itu seperti apa sih? Nah, jadi ada beberapa. Yang pertama itu adalah kita sebut dengan orientation. Apa sih isinya orientation ini? Nah, jadi orientation berisi tentang pengenalan tokoh, kemudian pengenalan tempat dan waktu terjadinya cerita tersebut. Iya. Nah, di mana ada kita temui orientation ini? Biasanya ada di paragraf pertama. Iya, betul. Oke, kemudian ada number 2, we call it complication atau konflik atau problem yang muncul dalam cerita. Nah, cerita itu biasanya menarik karena ada konfliknya ya kan Bu? Iya. Jadi, Betul. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan resolution. Apa sih resolution ini? Jadi resolution ini artinya adalah penyelesaian masalah. Karena tadi ada complication, ada masalah yang muncul, tentunya juga ada penyelesaian masalahnya. Iya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, tapi ini opsional, mungkin ada, mungkin juga tidak ada di dalam cerita. Ini kita sebut dengan reorientation. Kalau misalnya ada disebutkan reorientationnya di dalam cerita itu, biasanya berisi tentang nilai moral dari cerita tersebut. Iya. Jadi Nah, bisa itu tadi. disebutkan ya, bisa tidak. Iya, bisa ada, bisa tidak, karena opsional saja ya kan. Iya. Ya. Oke, listeners, selain generic structure, narrative text juga ada punya language feature atau
ciri-ciri kebahasaan. Nah, jadi juga ada cirinya ya Bu, setiap teks itu kan. Betul, betul. Untuk membedakan jenis teks yang berbeda. Iya, betul. Nah, khusus untuk narrative text ini yang pertama cirinya using adverb of time atau keterangan waktu. Nah, contohnya ada once upon a time, kemudian long time ago, one day, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita ada suatu teks, kita lihat saja di awal cerita, kalau diawali dengan ada kata once upon a time atau long time ago atau one day, itu bisa dipastikan pasti adalah narrative text. Iya. Jadi tidak perlu kita baca ya, misalnya ditanyakan what kind of text is it? Lihat saja dulu di atasnya apa. Oh, once upon a time. Oh, pasti narrative text. Ya, Tidak ada artinya yang lain. zaman dahulu kala. Iya, jadi kan artinya ini zaman dahulu kala. Kemudian yang kedua, using past tense. Jadi di sini mungkin menggunakan simple past atau past continuous. Misalnya di dalam cerita Cinderella itu ada kalimat yang berbunyi Cinderella lived with her stepmother and stepsisters. Nah, jadi kata live ini yang digunakan adalah berbentuk past, ya kan Bu? Karena yang tadi sekali lagi yang diceritakan adalah sesuatu yang terjadi di masa lampau. Iya. Atau misalnya di dalam cerita Sang Kuryang ada kata Sang Kuryang was angry. Jadi bukan Sang Kuryang is angry, no. Iya, betul. Tapi kita mengatakannya Sang Kuryang was angry. Iya. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik, ada spesifik karakter. Tentu di naratif kan harus ada tokohnya ya kan Bu? Iya, betul. Kalau tidak ada tokohnya bukan naratif. Iya. Iya, ada tokoh khususnya. Misalnya kalau dalam cerita Malin Kundang, tokoh khususnya siapa? Ya, Malin Kundang. Iya kan? Ada Cinderella, ada Aladin, atau dalam fable ada si Kancil misalnya. Nah, mereka ini adalah tokoh-tokoh utama dalam cerita tersebut. Kemudian yang keempat, umumnya selalu hampir di semua narrative text ada yang namanya direct speech. Maksudnya ada percakapan. Iya, ya kan, binatang Bu? bisa ngomong. Iya, binatang tadi bisa ngomong. Iya, betul. Ya, makanya anak-anak suka kan. Nah, artinya apa? Ada komunikasi antar tokoh dalam cerita. Misalnya dalam cerita fabel yang berjudul The Hungry Mouse, itu ada si tokoh yang binatang tikus yang berbicara, "Oh God, let me come out. How can I come out?" Nah, itu si tikus ternyata yang berbicara kan. Atau dalam cerita Aladin misalnya Bu. Menarik nah, itu. cerita Aladin tuh ada jinnya kan? Ada jinnya. Nah, ketika jin itu muncul di hadapan Aladin, dia berkata, "Hello, my master. I am the genie of this lamp. What's your wish?" Nah, itu kan kata si jinnya ngomong lagi, ketika bertemu dengan si Aladin. Iya. Oke. Supaya lebih bisa memahami tentang naratif teks ini, Bu Mutia dan Bu Ani, bagaimana kalau Bu Ani membacakan sedikit penggalan sebuah cerita imajinatif, kemudian dikasih 2 atau 3 pertanyaan kepada para pendengar tentang hal berkaitan dengan ceritanya. Sebelum cerita dibacakan, boleh lagu sebentar? Oke. Oke. Kita siap-siap dulu. Oke, tetap stay tune, don't go anywhere. Well, listener, we come back again to our program Badatang. Sesuai dengan janji saya tadi, Ibu Hajah Ani Anggreni akan membacakan kita sebuah cerita naratif teks yang sangat imajinatif, dan kita semua sudah tidak sabar lagi Bu Hajah Ani membacakan teks tersebut. Kami persilahkan Bu Hajah Ani. Oke, jadi today untuk para siswa yang hebat, my awesome students, my great students, I will tell you a story. Tapi ini kegiatannya listening ya Bu ya, mendengarkan. Sepertinya bagaimana kalau misalnya kita berikan dulu pertanyaannya, supaya mungkin mereka lebih mudah dalam menyimak dan memahami. Jadi bisa sambil menemukan jawabannya. Ceritanya ini berbentuk fable atau cerita binatang. Okay, are you ready, students? I will read the questions first.
we have two questions. Jadi ada 2 pertanyaan mengenai cerita yang nanti akan Ibu bacakan. Oke, silakan disimak kemudian dicatat. Question number 1. How do you describe the mouse dear? Jadi pertanyaan yang pertama silakan dicatat. How do you describe the mouse dear? Mudah-mudahan bisa dicatat ya, mudah-mudahan bisa didengarkan. Kemudian yang question number 2. Why did the mouse dear trick the tiger by saying that the cobra was the king's belt? Aduh, agak panjang pertanyaannya. Ya, diulang lagi Bu Oke, Hadi. Ya. diulang lagi ya. Ya. Why did the mouse dear trick the tiger by saying that the cobra was the king's belt? Nah, jadi ada 2 pertanyaan mengenai cerita yang akan dibacakan. Mudah-mudahan bisa dicatat pertanyaannya. Well, now listen to my story. While you are listening, analyze the question. Jadi pertanyaannya dianalisa kembali dan try to find the answer from the story. Sambil menganalisa pertanyaannya, memahami pertanyaannya, silahkan dengarkan, kemudian silahkan dicari jawabannya dari cerita yang akan dibacakan. Okay. Are you ready? Here is the story. Mouse deer and tiger. Ini paragraf pertama dulu ya, kita bacakan. Oke. One day, there was a mouse deer walking in a forest. Although he was small, he wasn't afraid of the other bigger animals. He was so smart and tricky. At the same time, a tiger was wandering around for food. He hadn't been eating for days. He was really hungry. While he was walking in the forest, he saw a mouse deer. Tiger slowly ducked, crawled, approaching the mouse deer. Then he caught the mouse deer. Tiger said, "Hello, mouse deer. I am really hungry right now. You'll be my lunch." Nah, itu tadi paragraf pertama. Oke. Kita bahas dulu Kak Bu, paragraf pertama ini Boleh. tentang apa sih gitu, Ya, supaya kira-kira. biar anak-anak itu Ngerti ya? ngerti ya. Tentang apa sih paragraf pertama ini? Ada cerita tentang si mouse deer atau binatang kecil, apa ya namanya? Kancil. Kancil. Ya. Yes, kancil. Jadi kancil yang sedang ngapain dia? Sedang walking in the forest. Iya. Nah, ini orientationnya sudah kelihatan Iya. ya Bu Hajian. Di mana ya. kira-kira tempatnya tuh Bu? Di forest. Iya, in the forest. Kemudian tokohnya di sana siapa? Mouse Mouse deer. deer, ya Iya. kan? Bagaimana mouse deer ini? Although he was small, he wasn't afraid of the other bigger animals. Oh, ternyata dia badannya kecil saja, tapi Tidak takut. tidak takut dengan hewan-hewan yang lebih besar. He was so smart and tricky. cerdas, ya. Iya. Pada saat itu, di waktu yang sama ternyata ada satu karakter lagi di sini, yaitu adalah si tiger. Iya. Si harimau. Apa sih yang dia lakukan di hutan itu? Wandering around for food. Ternyata dia sedang jalan-jalan mencari makanan. Kenapa iya. sih dia mencari makanan itu saat itu? Belum makan nih Iya. kira-kira ya. Dia kelaparan. Ya, dia sangat kelaparan. Dia Berhari-hari tidak makan sudah. berhari-hari. Iya. Nah, ternyata when he was walking, ketika dia sedang jalan-jalan, apa yang dilihatnya? Ya, si Ternyata dia kancil. melihat seekor kancil. Nah, timbullah selera makannya kira-kira di sini ya. Iya, betul. Apa yang dilakukannya? Dia pelan-pelan mengintai sambil mendekati dan akhirnya dia bisa menangkap. Nangkap. Oke. Iya. Nah, itu dari cerita di paragraf pertama. Dia mau apa sih menangkap si kancil ini? Tentunya untuk sebagai makan siangnya, ya kan? iya, Ya, di seperti sini. yang dia katakan kepada si kancil. Kancil. Kita lanjutkankah Bu ke paragraf 2? Iya, bisa. Iya. Bu. Silahkan. Oke, kita lanjutkan listeners. And mouse deer didn't want to be his lunch.
he tried to be calm. He looked around and saw a cobra. What is cobra? Cobra is a kind of snake. Gitu lah. Ya. The snake fell asleep on the ground. And then Mouse Deer said to the tiger, "Oh, I'm sorry, tiger. I can't be your lunch now. The king has ordered me to guard his belt." And then tiger said curiously, "His belt? Yes, there it is. It's the best belt in the world." Can I wear it?" Tiger asked. "No, of course you can't." "The king would be very angry," said Mouse Deer. "Just for a moment, Mouse Deer. The king will never know," said Tiger. "Well, all right, Tiger. But first, let me run far away so the king won't blame me," said Mouse Deer. "All right, Mouse Deer. You can go now." Then Mouse Deer ran quickly out of sight. Tiger then took the snake and started to wrap it around himself. Do you know what happened next, listeners? Of course, the cobra woke up and it twisted itself tighter and tighter until the tiger couldn't breathe. The tiger asked the Mouse Deer to help him, but the Mouse Deer had run away into the forest. Finally, the tiger had died and the Mouse Deer was safe from the tiger. Well, listeners, that's the end of the story. Oh, itu Iya. akhir dari ceritanya ya. Apa sih cerita yang di paragraf 2 ini kira-kira Bu Murdiati dan Bu Mutia? Iya. Si kancil ya, dia Iya. menggunakan triknya Iya. bagaimana untuk melepas ya dari cengkeramannya si Si tiger tadi. Iya. Ada apa di sana sih yang dia sebagai senjatanya itu? dia Ada kan muncul, kobra gitu ya, ya. Iya, muncul idenya setelah melihat kobra. Iya. Yang Saking cerdiknya dia itu ya. Iya, cerdik melihat seekor ular yang tertidur di tanah. Kemudian apa dikatakannya tentang si kobra? Ya seakan-akan itu merupakan apa ya? Ikat pinggang pinggang si pinggangnya raja. raja. Oh, tentu saja si tiger ini dengan penuh semangat ingin mencoba karena itu adalah milik raja. Ya, akhirnya dia minta izin. Pertama diizinkannya atau tidak ya? Kayaknya tidak deh. Kayaknya ya. tidak. Iya. Takut dia kena marah nih nanti. Iya, katanya takut kena marah. Oke. Iya, tapi akhirnya karena si tiger terus memaksa, Iya. terus memaksa, ya ini kena nih ternyata perangkapku, kata si kancil kan mungkin dalam hati. iya. Akhirnya Iya. Dia minta izin ya. iya dia Supaya- minta. supaya Oh, jangan- bagus juga ya Bu, ternyata minta izin juga. supaya jangan disalahkan nih. Iya. Izinkan saya ya Iya. katanya untuk pergi menjauh dulu nih. Iya. Iya. Ya. Triknya cerdas. Iya. Kemudian diambilnya lah si kobra itu dan dililitkannya. Dia Iya. melilitkan ke badannya. Akhirnya apa yang terjadi? Semakin erat until he couldn't breathe. Dia tidak bisa lagi bernafas. Akhirnya apa yang karena- terjadi terakhir? Tentu saja si Mati. tiger ini tewas seketika karena Iya, betul. lilitan si ular. Dan si Mouse Deer tentu saja dia selamat karena dia lari ke hutan. Iya. Oke, listeners, bagaimana kira-kira, can you catch the story? Bisakah menangkap apa yang sudah didengarkan tadi? Kemudian adakah yang mencoba menjawab 2 pertanyaan? Bagaimana nih? Adakah yang mencoba Coba untuk kita cek our Instagram. Kira-kira ada masuk nggak? Iya, betul. Pertanyaannya ada 2. Iya. Jadi tadi Bu Haji Ani itu kobranya ketika dililitkan tuh masih tidur ya, kayaknya ya. Iya, kayaknya dia kan mungkin pas waktu diambil tidak sadar, Bangun, wah, lalu Iya. melilit semakin. semakin erat ya kan? Oke. Oke, bagaimana ini kita teruskan saja? Iya. Masih ada waktu? Oke. Kayaknya time. Oke.
Jadi pertanyaannya tadi ada 2. Kita saja dulu yang Iya. Mas ya. Pertanyaannya tentang how Mungkin you sisa- describe the mouse dear. Iya, how do you describe the mouse dear? Ini kira-kira di paragraf keberapa Bu ada jawabannya? Tentu di paragraf Di paragraf pertama. Paragraf pertama, Di iya. orientation Ada tadi. di orientation. Jadi anak-anak mungkin nanti bisa membandingkan dengan jawabannya ya. Iya. Iya. Oke. Iya. Silakan Kemudian Bu. pertanyaan yang kedua. Why did the mouse deer trick the tiger by saying that the cobra was the king's belt? Kenapa mouse deer menipu si harimau dengan mengatakan bahwa si kobra itu adalah ikat pinggangnya raja? Iya. Oke. Ya. Saya mencoba menjawab yang pertama ya, Bu Iya. Jani. Oke. How do you describe the mouse deer? Tadi kan ada di paragraf pertama. Iya. Jadi gambarnya tentang si kancil ini tentu saja dia cerdas tadi ya dan penuh tipu muslihat ya. Iya. Artinya he was smart and tricky. He was smart and tricky. Yes, you're right. Yeah, number 1. He was smart and tricky. Okay. How about you, Bu Murdiati? Mungkin bisa membantu yang pertanyaan nomor 2. Jawabannya apa Oke. sih, Bu Murdi? The Murdiati. tiger didn't eat him. Iya. Supaya So, harimaunya tidak jadi memakan iya. the mouse deer. Iya. So the tiger didn't eat him. Iya kan? Iya, Itu tadi oke. tujuannya ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana anak-anak ibu yang hebat? Itulah tadi sekilas penjelasan tentang naratif teks pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Misalnya ada yang kurang dimengerti, kalian bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru kalian, atau kita bebas bisa mencari pembahasan tentang naratif teks melalui internet. Ya kan, Bu ya? Iya. Oke, para sahabat pelajar sekalian, itu tadi penjelasan materi naratif teks sangat jelas dan menarik sekali yang sudah disampaikan oleh 2 narasumber kita, yaitu Ibu Hajah Ani Anggraini dan Ibu Hajah Mutia Rahmah. Dan kesimpulan materi kita hari ini adalah narrative text is a kind of imaginative story to entertain people or the readers. Jadi teks naratif adalah sebuah cerita imajinasi atau khayalan yang bertujuan menghibur seseorang atau pembaca. Nah, jenis-jenis naratif teks sendiri ada fairy tales, dongeng, ada folk tales, ada fable, dan ada legend atau legenda. Generic structure dari naratif teks adalah yang pertama orientation, yang kedua complication, yang ketiga resolution, dan yang keempat reorientation. Kemudian selanjutnya language features atau ciri-ciri kebahasaannya, yang pertama using adverb of time, yang kedua using past tense, yang ketiga ada specific karakter atau tokoh, dan yang keempat umumnya ada direct speech. Nah, dan yang terakhir Bu Haji Ani sudah membacakan kita cerita fabel yang sangat menarik. Nah, sahabat pelajar, usai sudah tugas kami menemani sahabat pelajar sekalian dalam acara Badatang belajar dari Radio Tuntung Pandang, dan saya Murdiati selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, dan hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.